Khalid Basalamah, apa itu Ustadz Salafi Wahabi takfiri Khawarij itu bikin gara-gara lagi, itu mengharamkan wayang pada intinya begitu. Dan reaksi masyarakat alhamdulillah luar biasa, menentang keras omongan si pengacau Khalid Basalamah. Saya udah bilang orang seperti ini harusnya ditangkap, dan sekte Salafi Wahabi itu harusnya dinyatakan sebagai sekte sesat dan dilarang di Indonesia. Kalau enggak nanti rusak ini negara ini. Tapi saya akan coba sedikit membahas wayang yang secara bodoh difatwakan haram itu. Jadi wayang itu diakui di dunia internasional sebagai salah satu karya warisan budaya leluhur yang luar biasa, yang diwariskan oleh Wali Songo, dan yang paling banyak mungkin dianggap berperan dalam perkembangan wayang kulit itu adalah dua orang, yaitu Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. Sebab nanti di Jawa Barat juga Sunan Gunung Jati juga mengembangkan wayang golek dan lain-lain. Keistimewaan wayang itu yang pertama, ini Khalid Basalamah dan kawan-kawan yang pikirannya bijik itu harus ngerti. Jadi kalau di wayang kulit Jawa itu dan juga wayang yang lain di daerah lain itu menjadi salah satu karya seni rupa, karya visual yang luar biasa, yang bisa mendamaikan ikhtilaf di dalam kitab fikih mengenai sebagian pendapat melarang mengenai menggambar makhluk hidup, terutama manusia kan gitu. Nah, dalam wayang itu Kanjeng Sunan Kalijaga dan Wali Songo berhasil menstilisasi gambaran manusia, sehingga kalau kita perhatikan wayang itu dibilang gambar manusia juga bukan, dibilang bukan gambar manusia juga gambar manusia gitu. Ini jalan keluar yang luar biasa untuk menghindari ikhtilaf fikih apakah boleh atau tidak menggambar manusia gitu. Meskipun juga perkembangan selanjutnya sekarang ini apalagi pemahaman tentang fikih melarang menggambar manusia atau makhluk hidup itu sekarang dianggap pemahaman yang keliru kan gitu. Tapi di zaman Wali Songo abad ke-14 itu bahkan sudah diselesaikan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga lewat karya visual wayang kulit, dan di tempat-tempat lain juga dikembangkan wayang-wayang lain. Yang berikutnya sebagaimana juga batik sebagai produk yang lain dari Kanjeng Sunan Kalijaga dan Wali Songo, itu kalau kita perhatikan wayang orang maupun batik itu berasal dari stilisasi pengembangan dari huruf mim gitu. Mim itu mengacu pada nama Rasulullah Muhammad itu. Jadi batik dan wayang itu kalau kita perhatikan itu tarikan garisnya itu adalah bermula dari mim dan berakhir dengan mim. Bahkan dalam beberapa situasi, dalam beberapa sudut lukisan itu mim hak mim dal lengkap itu, tapi setidaknya huruf mim itu yang mengacu kepada nama Rasulullah, nama pertama Rasulullah yaitu Muhammad kan itu sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana juga tulang belulang kita itu kan menuliskan, kalau dironsen dari samping gitu kan menuliskan mim hak mim dal. Kepala kita itu mim, kemudian pada leher itu membentuk huruf hak, kemudian pada tulang bokong itu atau pantat itu membentuk mim, dan kaki itu membentuk dal gitu. Dimanapun kamu akan temukan wajah Tuhanmu. Nah, mim hak mim dal itu.
Itu juga saya abadikan dalam lagu Ya Rasulullah Cintamu, tulang belulangku tuliskan namamu kan itu. Nanti bisa dicek di Rofa ya, di Rofa musik itu. Ya Rasulullah Cintamu. Kembali ke wayang itu juga salah satu kehebatan karya wayang itu sebagai sebuah karya seni rupa maupun karya pertunjukan, Kanjeng Sunan Kalijaga memberikan karakterisasi atau penokohan yang tidak pernah terjadi di dalam dunia teater atau di dunia drama dimanapun, yaitu beliau memberikan gambaran tokoh. Penokohan itu salah satunya di samping dengan warna, yaitu kalau orang itu, kalau jiwa si tokoh itu matang itu diberi warna hitam, kalau masih belum terlalu matang itu diberi warna merah misalnya. Itu juga memberikan karakter penokohan lewat jenis suara kan itu, lewat jenis suara. Jadi kalau suara orang bijak misalnya itu bagaimana, nadanya bagaimana, misalnya suara orang yang lugas, yang lugu, yang setia, misalnya seperti Werkudara itu misalnya suaranya iya aku Werkudara misalnya gitu. Kemudian ya, sebagai bandingan itu secara ekstrem itu tokoh yang culas misalnya Begawan Sengkuni misalnya itu Sengkuni ya misalnya gitu. Ini di dalam penokohan dunia teater, dunia pertunjukan belum pernah ada ini. Dan atau setidaknya mulai dari adanya wayang itu, wayang kulit itu kalau di Jawa ya, yang diharamkan Khalid Basalamah. Dan tentu sudah diungkap bahwa berkat wayang kulit itu pula tanah Nusantara itu penduduknya memilih untuk secara mayoritas menganut agama Islam gitu. Jadi kalau nggak ada wayang kulit itu ya mungkin hari ini itu umat Islam tidak sebanyak sekarang di Nusantara ini gitu. Ya terserah Allah juga iya, tetapi kan Allah menetapkan sesuatu itu kan ada jalannya, ada sebabnya kan. Jadi kalau Khalid Basalamah itu pengen memusnahkan wayang kulit, ya dia sendiri aja yang dimusnahkan. Kalau nggak ada wayang kulit ya nggak ada Basalamah di sini. Khalid Basalamah mungkin nggak di sini atau mungkin malah tidak dilahirkan, karena Khalid Basalamah itu sebagai ras Arab diterima dengan baik di Indonesia kan karena orang Indonesia sudah mayoritas Islam. Dan mayoritas orang Indonesia mayoritas Islam kan, yang terbesar itu jasanya ya Wali Songo lewat, salah satunya lewat wayang kulit itu gitu. Kalau nggak ada wayang kulit ya Basalamah ke sini atau leluhurnya ke sini ya ditolak gitu. Jadi anunya seperti itu. Dan ya orang-orang seperti Basalamah itu kan ya orang yang dibilang mabuk, orang sekarang bilang mabuk agama, padahal nggak tepat ya. Kalau saya lebih suka memberi istilah dia itu mabuk fikih, mabuk syariat itu, yang sejak dulu, bahkan sejak 1000 tahun yang lalu sudah diperingatkan banyak ulama bahwa orang yang mabuk fikih itu yang memang otaknya itu soplak, otaknya, jiwanya itu rusak, sakit gitu. Kayak semacam masokisme itulah dalam dunia psikologi. Dan orang-orang seperti ini, orang-orang yang dengan mudah, berkali-kali terbukti mudah menghakimi, menjadikan dirinya sebagai Tuhan, menghakimi orang lain, mengharamkan, membid'ahkan, memusyrikan, mengkafirkan orang yang tidak sependapat. Ini yang saya bilang, ini sekte zombie yang berbahaya ini. Yang Indonesia kan pernah juga itu ada gara-gara perang, waktu perang Padri ya. Kan karena sumbangan ini, cara berpikir seperti ini, meskipun pada perkembangannya perlu dibicarakan secara lebih detail mengenai perang Padri ya. Jadi intinya itu ya mereka mengerikan gitu. Bahkan salah satu statementnya kan juga mereka bilang Islam itu dikembangkan dengan pedang kan gitu.
dengan perang, ya kan mengerikan sekali. Tujuan Islam yaitu Islam itu artinya selamat, damai, berpasrah. Dengan berpasrah diri kepada Tuhan, menciptakan perdamaian, menciptakan keselamatan untuk diri dan lingkungan, itu diubah menjadi horor seperti itu. Dan sejarah membuktikan kalau mereka ada kekuatan dikit aja, mereka udah ya kayak semacam teroris Boko Haram dan lain-lain, ISIS segala macam itu kan anunya, teologinya kan Salafi Wahabi itu. Ini bukan hanya wayang yang mau mereka habisi, manusia aja mereka habisi. Nanti kalau udah apa itu mazhab lain udah mereka habisi, mereka sendiri saling membunuh. Ya memang setan itu kan maunya kan anak cucu Nabi Adam, manusia kan saling membunuh, saling itu ya. Mungkin secara hukum itu perlu diproses ini kasus apa itu pengharaman wayang ini. Saya nggak tahu ini pakar hukumnya, mungkin Habib Hussein Shihab atau siapa itu bisa melaporkan hal ini, memperkarakan secara hukum. Kalau enggak nanti makin kacau ini. Gitu aja ya. Mulane kata cerita teng Indonesia itu ngoten niku, ana wali kados Sunan Ampel, ya ana wali kados Sunan Kalijaga. Semanjane wong bulet-bulet. Sampai akhirnya kudu gawe wayang, gawe gong. Ya kan masyhur itu. Kalijaga saking kene dakwah teng daerah Pajang, daerah mriki lah, mulai Pajang daerah mriki. Ya seragen nopo dugi mriki. Sampai gawe wayang tengul, wayang wong. Sunan Giri gak trimo, iku haram gawe patung. Wong nak gawe patung ku sok ben dikon ngekeki nyawa. Sunan Kalijaga rapati tau ngaji, mantan preman dadi wali. Ngaji faslun ya gak pati tau ngaji. Walhasil akhirnya di tengah-tengah mbek Sunan Kudus sing luwih alim, luwih seni. Ya ngene ae. Wayange iku dipeokno wae, dadi wayang kulit. Perkarane nak wayang tengul iku patung. Tapi nak trepes kulit itu ora kena dikeki nyawa, wis banyak kabeh. Wali kula nate sowan teng kiai niku kiai alim dikeki hadiah mebel lemari saka Jepara. Niku gambare iku manuk bangun. Apik, wis apik tenan ukirane manuk tapi gulune iku protok. Perkarane pas teko langsung diketok mbek kiai. Pas gulune tok ya sithik nek diketok. Lah takok ya kok diketok ya. Mergo ben ra urip. Nak ra diketok kan nak ra diketok kan asumsine kan kono ngekeki nyawa kan nek ketok ngene kan gak iso. Lah ngetok kok sithik, sithik wis mati cuma. Mergo nek dibuak kabeh ukirane elek. Paham nggih? Nek dibuak kabeh yo dene yo kepen di lemari larang dadi mau digraji ngangge graji besi sithik. Butuhe wis apa? Lah kok sithik, Mbah? Wong sithik wis mati. Wah, curang ya. Ya kok wayang kulit itu es banyak. Banyak itu urip ta mati. Mati. Nak dengul lah ijek. Wayang wong itu lah ijek fisik. Jadi mulai dhisik ku ya so fikih ku ya diakali. Dadi ya mulane kula niku pinter ngakali fikih dhisik ya sono. Wali songo ya saged ngrekayasa apa? Ngrekayasa apa? Fikih. Ini macam ngoten iku wong. Dadi wong kudu iso ngaji. Mulane kula suwun sampeyan kudu ya pinter ngaji. Hukum niku macam-macam. Sementing barang maksiat tetep maksiat ila yaumil kiamat. Cuma nek ana wong proses nobatno umat Kanjeng Nabi dengan berbagai metode, kowe kok aja kecangkeman. Masyhur itu ada sahabat yang masih punya adat nyolong. Pamit Nabi, ya Rasulullah sama Islam tapi jenengan aja nglarang kula nyolong. Dari Nabi sementing salat sing sregep. Bareng Nabi wong iku miri ada sahabat yang protes, ya Rasulullah kenapa engkau enggak tegas menyarang dia nyolong, melarang dia nyolong. Dari Nabi dawe sayan hakul. Engkau anggar sering sholat tak suwe-suwe gak nyolong diri. Ya karena orang itu bertahap, semua kebaikan itu bertahap. Tapi Nabi gak pernah mengatakan nyolong itu halal. Mau tidak melarang saat itu. Beda loh yang mengatakan halal sama mau tidak melarang saat itu. Jadi beda. Ono wong Islam pamit Nabi buatin zakat, Nabi dia mental. Ya sebenarnya gue Islam.
Ketika Nabi diprotes, kenapa engkau tidak menyuruh dia zakat? Nanti kalau Islamnya sudah benar akan zakat sendiri. Jadi yang haram tetap haram ila yaumil qiyamah. Cuma orang mendesak gue kecangkeman munamuni. Paham ya? Lagi kadang sekarang tuh terlalu ekstrim, semua redaksi itu terlalu ekstrim. Makanya masyhur itu Rasulullah itu figur yang luar biasa. Ketika ada orang Arabi sholat, dia omong-omongan. Dia omongan mbek kancane. Jadi pas sholat Nabi dia kenalan sama tiang putih. Oh kalau tiang mriki udah santai. Omong-omongan. Oh kabeh sahabat centak bar sholat, wih sholat omongan rasa ini. Tapi Nabi itu pinter. Setelah sahabat ramai itu ada, ini ya Rasulullah sholat kok omong-omongan. Si Arabi tadi digandeng be Nabi. Nabi oleh ketika lucu, santai. Ya Arabi, inna hadi sholat munajatun. Ya sholat itu pancen ngomong-ngomongan, tapi ngomongnya be pengiran ae. Ya ngomongnya be pengiran ae. Because sholat itu munajah ma Allah. Ya ngomong-ngomongan tapi be pengiran. Nak omongan be manusia ora usah. La yasuhu fiya kalamun adamiyun. Berhubung sholat itu ngomongin be pengiran, ora pantes, ora layak digomongan be bani. Ini jare wong Arabi tadi. Fa wa ma wajadtu mu'alliman ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa wa ma ghadibani wala naharani walan taharani. Demi Allah, beliau tidak menyentak saya, tidak memaki-maki saya. Beliau hanya ngendikan inna hadi sholat munajatun la yasuhu fiya kalamun adamiyun. Jadi Nabi ya enak wae ngendikan. Iya teman-teman sholat itu ngomong-ngomongan, tapi ngomongnya mbek pengiran. Yo, jadi rasa ngomong kabeh. Rasa. Bal ini sholat tempat Nabi ya. Mbok mate kok sodok keren, padahal Nabi ini ngoten. Ora roh. Niku jenenge evolusi. Dadi Nabi ne bijak kena umate wis rapati apa? Ya mergo kurang ilmu, rata-rata ora bijak kurang apa? Kerenge didhisikno. Jadi kita ini terus belajar ya, napa terus napa. Meskipun hal-hal yang mungkin kita duga dulu itu kontroversi, tapi sekarang itu kelihatan penting. Saya di Matolek Kajen itu pernah disuruh jadi narasumber fikih. Itu saya bilang begini, kamu masih muda harus belajar fikih yang luas. Termasuk kemungkinan sholat jenazah itu boleh jenazahnya di belakang. Meskipun itu aneh dan tidak perlu kamu lakukan karena kamu dianggap aneh. Tapi itu zaman Imam Nawawi yang ngarang Majmu' sudah dibicarakan. Jenazah di depan itu syarat sah atau adat. Mulai dulu lama bilang hanya adat. Hakada wajadna dzalika salafan wa khulafan. Panjang kita nak nyolati jenazah, normalnya jenazah di depan. Tapi itu hanya adat. Enggak bisa kamu katakan syartus sihah syarat sah. Fa innal janazata laisat biman ziratil imam. Karena jenazah itu tidak imam, kenapa harus di depan? Ayo kena itu mentah kan. Saiki jenazah kok ngarep alasane opo? Ora imam kok didakok. Ngarep. Berhubung ra imam kubur ya ora apa-apa, ora imam kok kudu kok. Ngarep. Ya tapi ora usah mbok lakoni. Ora usah. Tapi ini tetap penting. Sekarang kelihatan penting dalam konteks Arab Saudi. Itu ada di kitab Mahali, sama cari nanti di kitab Mahali. Kitab Mahali itu di atas kitab Fathul Wahab. Biasanya kalau dalam pondok itu kan kastanya kan Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab terus Mahali. Saya termasuk pengajar kitab Mahali. Saya kena bantah aku ya iso mbok ukur ilmumu. Misalnya kene takrib Pak Bos ning Mahali. Iku ora urusan sombong, nek bantah ukur dhewe mau ke takrib Fathul Mu'in, Fathul Wahab Mahali. Kena bantah ya ukur maksudnya. Ukur bar liwati mau. Bar liwati Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab bariku kowe golek aku. Ayo Gus bapak ya debat gak apa-apa. Itu di kitab Mahali diterangkan. Ketika seperti itu kita hanya mengatakan jenazah ya sudah di depan. Memang seperti dulu ya seperti itu jenazah di depan. Tapi kamu jangan meyakini harus di depan karena fa innal janazata laysat bimanzilatil imam. Jenazah itu tidak imam. Sekarang terbukti dalam konteks Arab Saudi. Dulu ketika saya kecil itu sering diceritani bapak saya yang haji. Kalau tiap maktubah itu ada jenazah yang dibawa ke depan untuk disolatkan di Masjid Haram. Paham ya? Jelas ya? Kita sepakatkan di sejarah seperti itu. Sampai ada tragedi yaitu ada senjata senapan laras panjang dibungkus ala apa? Jenazah kemudian dibawa ke depan. Ketika pas disolati
para teroris ini menggunakan senjata itu untuk nembakin apa? Jamaah. Itu peristiwa tahun pinten ya 7 berapa, 78 atau 82, pokoknya pernah itu terjadi. Pernah kau dengar sama cerita itu? Terus sekarang di Arab Saudi, tiap maktubah yang nate haji, nate umroh, tiap maktubah ada sholat jenazah enggak? Enggak, sama jawab saja. Ada kan? Sekarang tuh, ada enggak? Ada. Jenazahnya di mana? Enggak di depan apa di belakang? Di belakang, tetap di kamar jenazah. Aku tuh eling Imam Nawawi, cek mandi nih Imam Nawawi. Tapi ning Indonesia kira usah ngono. Jenazah pe gaya pisan kok ngarepe kok putus tombune. Oh Indonesia kan gak mendesak untuk. Jadi Moskow jadi model aja lakoni dosa gede. Mesti dalam konteks Indonesia ora usah. Tapi secara ilmu kowe ngerti nak jenazah ora imam. Mulane ra kudu kok ngarep. Paham ya? Bukti lagi sholat ghaib. Jogja sama Surabaya timur mana? Timur mana? Ketika Pak Hasyim kapundhut di Malang atau di Jakarta, orang Aceh boleh nggak nyolati ghaib? Kan jenazahnya di belakang. Jadi ini pentingnya ilmu. Pokoknya ilmu kamu percaya saja kalau jenazah itu tidak imam. Cuma kalau adatnya di kampung kita depan ya di depan. Ya sudah gitu aja, enggak usah. Terus kowe saking gobloknya, ini syarat sah, kalau enggak begini enggak sah. Jahil anta berarti. Bodoh. Paham ya? Itu biasa aja. Paham ya? Pemana kita mau kepala kok, dia jari Mustafa Kekeru. Nak sirah itu tempat di, atau beri Utara masalah. Biasanya di Bosor gue. Gitu, mesti gitu ya. Nah kan, loh ada deh. Mustafa cek gak terima kata saya gitu. Nah datang lagi sirah tenggelar begitu. Apa separuh? Lanang itu. Dan lanang gitu. Gitu. Oh gitu loh. Nah sampai lanang. Loh. Nah teng daerah kula lor kabeh. Mriki alhamdulillah wonten lor wonten gitu. Nah cara kula ya ora masalah, karena ya ora imam mau wis. Ya tapi sing fanatik nggih kuwat. Kula niku wis kiai ini bolak-balik nak teng daerah kula nggih enak lah, masih banyak orang alim nah teng wonten. Kula nate nyolati jenazah sirahe iku ning lor. Keluargane kebetulan rada aneh, setuju sirahe iku ning kidul. Ya jenazah kanan. Mbak Mudin tengah kula ora trimo. Kene mulai dhisik kiai kene iku luar terus kok aneh-aneh ning kidul. Jare keluargane, "Mboten kiai kula kedadak kidul." Lah kula calon imame kula jaga guri. Padahal sing imami mengke kula. Aku terus omong ya. Mpun tek yang lor teng kidul, wong kula kaul jenazah kok guri wae roh, kok meneh trimo lor mbek kidul lho. Dan sendiri jenenge Gus Bak, mpun sami napa. Meneh nek trimo salat lor mbek kidul, umpama jenazah kok guri wae aku roh kaule. Paham meneng kan. Nek meneh nek bantah aku ngenteni wae takrif. Mungkin Fatul Wahab terus hati. Bariku golek iku lho. Mun Gus imbang, mari berdebat, no. Tapi yang ngaji malih khatam bolak-balik, becek latihan lho kamu.